dan komitmen berjuang untuk hak dasar masyarakat ini, terutama tentang kesehatan yang tadi dibilang itu HC itu. Karena Wali Kota Depok yang sekarang Pak Sufian Suri udah duduk bareng. Bahkan ada info yang gue dengar sih ada pembahasan yang Ya tentu kalau di pandangan di redaksi apa yang dilakukan PKS ini baik mungkin dari untuk penggambaran di masyarakat, artinya pemimpin ya selamat datang lagi ketemu sama kita. Hari ini kita kurang satu orang. Bang Fahmi lagi rapat. Lagi rapat di Cijeruk. Kembali lagi sama kita di Spill Tipis by Radar Depok nih. Hari ini kita mau mainin apa ya? Main politik. Main politik, betul. Yang lagi seru ya Bang? Ya. Ya dibilang seru, dia lagi aktif sih, lagi aktif-aktifnya. Lagi aktif-aktifnya menjalin komunikasi sama partai-partai lain. Kita tahu beberapa hari belakangan ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok melakukan kunjungan Bang ke beberapa partai politik. Yang paling pertama dimulai dari partai penguasa, Partai Gerindra. Ke rumah Bang Pradi ya. Rumah Bang Pradi Bang. Setelah Lebaran ya Bang ya. Itu full tim mereka. Struktur pengurusnya hadir, ketua DPD-nya hadir, ketua DPRD Bang Ades Supriyatna juga hadir di situ. ketua fraksi ya. Ketua fraksi, lengkap mereka. Full tim pokoknya. Terus kedua ya mereka ke rumah ketua DPD Partai Golkar Kota Depok. Ke rumah Bang Farabi. Full tim juga. Ke ini dulu, ke P3. Oh iya, Ke ketua DPC P3 Kota Depok Pak Mazhab. Pak Mazhab. Betul, sebelumnya ke Pak Mazhab dulu. Jadi nih gue coba runutin seingatan gue ya. Pertama ke Bang Pradi. Baru Bang Pradi kan ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, baru ke ketua DPC P3 Kota Depok Pak Mazhab. Baru ketua DPD Partai Golkar Bang Farabi. Yang terbaru hari kemarin yang paling menarik ke kantor DPC PDI Perjuangan Kota Depok. Dia berkunjung ke kantor. Kita memang disuguhkan narasinya pasti entah masih masuk atau tidak, tentu tema besarnya silaturahmi Idul Fitri ya. Idul Fitri Bang. Tapi kan di namanya politik nggak ada cuma silaturahmi Idul Fitri. Kalau ini pandangan gua, tentu ini hal yang sepengetahuan gua selama di Radar Depok ya belum pernah dilakukan Sama PKS ya Bang. Entah ini memang menjadi role model gaya baru dari kepemimpinan Pak Heri Dianto ya, ketua DPD yang baru, atau seperti apa untuk atau muaranya untuk tentu kalau gue yakin sih muaranya di 2029 ya untuk pemilu, entah itu legislatif ya dan yang paling penting di eksekutif Pilkada Kota Depok. Kalau dari redaksi kita ngelihatnya ya hal baik, berarti menunjukkan tidak ada lagi apa yang disebut polarisasi pilkada. Jadi pilkada sudah tuntas hampir satu tahun lebih ya. Satu tahun 3 bulanan mungkin ya. Ya tentu kalau di pandangan di redaksi apa yang dilakukan PKS ini baik mungkin dari untuk penggambaran di masyarakat, artinya pemimpin kita yang diwakili oleh partai politik sudah guyup. Tidak ada lagi kubu 1 atau kubu 2 atau kubu yang mana menjadi satu kubu. Tapi kalau untuk jalannya pemerintah daerah, kita ngeliatnya di redaksi jadi kurang ini ya, greget ya. Iya ini teh. Jadi maksudnya harusnya apa ya, tetap ya berkawan tapi tetap menjadi pemantau atau pengawas pemerintah, karena tentu PKS ini partai yang sentral menjadi dalam tanda kutip atau pandangan kita itu menjadi oposisi, karena dengan 13 kursi ya di DPRD
dengan ada ketua DPRD menjadi ya tentu untuk tanda kutip juga lawan yang sepadan untuk jalannya pemerintahan. Artinya menjadi pengawas yang baik gitu di pemerintahan periode Pak Sufyan Suri ini dengan Pak Chandra ini. Cuman kalau jalannya begini nih, tentu yang apa ini terjadi gitu. Memang ketua DPRD ngomong waktu kunjungan di rumah Bang Pradi ya, nggak ada lagi tidak ada oposisi namanya, karena tentu berdasarkan kita juga pernah wawancara sama beliau tuh, karena DPRD juga bagian dari pemerintah disebutnya, kan eksekutif legislatif. Ya menurut kita tapi tetap harus ada oposisi gitu. Ya. Apakah ini pandangan kita nih PKS nggak bakat jadi oposisi atau seperti apa kan, atau gimana nih? Maksudnya kalau gue sih ngeliatnya ada yang lain lah dari tindakan PKS ini. Gue tertarik memang dengan langkahnya PKS. Ini emang sebelumnya kita mau kita podcastin sih ya Bang ya, soal PKS ini gerakannya yang aktif-aktifnya yang tadi gue bilang begitu. Ini memang secara kacamata kita di redaksi memang PKS gak punya bakat atau DNA oposisi begitu. Belum nih. Ya harusnya dibuktikan saat ini. Betul Bang. Gini dan kalau untuk pengawasan dia bisa menggunakan badannya atau bajunya sebagai legislatif begitu, yang memang tugasnya mengawasi kebijakan pemerintah kota begitu kan. Seharusnya dia bisa memakai itu. Tapi secara pandangan gue pribadi, nggak mungkin PKS nggak punya misi di balik kunjungan-kunjungan dia. Beberapa kunjungannya ke partai-partai politik. Kan kita tahu sendiri PKS itu saat ini begitu kencengnya untuk membela kesehatan masyarakat yang secara menyeluruh, yang UHC gitu ya Bang ya. Gue juga tadi sempat ngobrol-ngobrol sama pengamat, dia bilang ini memang momentum PKS menunjukkan kalau dia adalah partai yang terbuka gitu. Dia nggak partai yang tertutup buat bisa bersama-sama membangun kota Depok. Nah tentu yang tadi gue balik lagi, tentu ini menjadi momentum yang tepat banget PKS ngambil satu kepercayaan publik tentang hak dasar yang harusnya dipenuhin sama pemerintah. Begitu yang tadi UHC yang gue bilang itu. Apalagi sempat bereaksi ya, gue melihat saat Gerindra bertemu dengan PKS yang akan fokus untuk mengembalikan UHC begitu ya, sama-sama untuk berjuang gitu ya di provinsi misalnya maupun yang ada di pusat juga untuk dikembalikan anggarannya agar UHC di Kota Depok bisa kembali lagi. Ini jadi memang momentum yang dipakai PKS buat dia mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa dia adalah konsisten dan komitmen berjuang untuk hak dasar masyarakat ini, terutama tentang kesehatan yang tadi dibilang itu UHC itu. Karena kan kita lihat juga bersama Gerindra juga dia akan sama-sama mau berjuang untuk mengembalikan UHC itu. Nah, ketika UHC itu kembali di saat misalnya di pertengahan tahun ini atau di pertengahan tahun depan, dia udah mengukur UHC ini pasti akan kembali, dan di saat momentum itu dia akan bernarasi. Ini kalau sesuai kacamata kalau menurut pandangan pribadi gue ya, kacamata gue sendiri, dia akan mengklaim bahwa dia menurunkan egonya untuk berkunjung ke beberapa partai agar UHC ini gol. Di situ kepercayaan masyarakat bisa kembali. Nah, tergantung bagaimana narasi yang nantinya dia bangun nih setelah beberapa waktu ke depan, yang akhirnya ya itu kembali lagi kepercayaan masyarakat akan PKS. Oh iya, dia mau menurunkan ego, dia mau memperjuangkan UHC mungkin, dan beberapa program yang memang dia akan kenceng ya. Apalagi kan yang masalah BPS itu ya, yang data BPS juga gue melihat hari ini dia menekankan bahwa data BPS itu jangan sampai salah, agar
suplai bantuan maupun tentang jaminan kesehatan ini tepat lagi sasarannya. Kembali lagi yang dia mainkan itu tentang UHC ini. Nah, yang menarik sedikit gua melihat ketika ada beberapa pertemuan yang PKS lakukan ini, PKB justru bereaksi. PKB ini justru bereaksi bahwa ada satu intrik-intriknya ya PKS ini, bahwa nanti UHC ini seperti diklaim lah begitu. Makanya PKB coba menjadi penyeimbang narasi yang udah terbangun di media begitu. Oke, jadi memang dia melihat bahwa UHC memang penting, sangat penting, dan kesehatan menurut PKB memang menjadi satu hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi begitu. Namun ada beberapa aspek atau program yang memang menjadi hak dasar masyarakat juga yang harus diprioritaskan begitu. Selama data tentang desil 1 sampai 5 terus perbaiki gitu Bang ya, di ground checking itu bisa menjadi kekuatan dasar pemerintah dalam membantu jaminan kesehatan gratis. Itu udah sebenarnya sejauh ini PKB melihat sudah bagus, karena tidak mungkin orang yang berkecukupan, orang yang kaya ibaratnya begitu jamin kesehatannya sama pemerintah. Justru dia melihat bahwa yang memang harus jadi prioritas ini adalah masyarakat yang tidak mampu atau prasejahtera. Itu yang PKB melihat ya udah cukup sampai di situ begitu. Jangan sampai justru jadi nggak adil nih. Masyarakat yang kaya dibayarin, masyarakat yang miskin dibayarin. Kenapa nggak yang kaya yang pernah lo bilang ya dia kan bisa mampu dan bayar sendiri gitu Ral. Itu juga satu poin yang penting juga yang harus tetap dijaga narasinya, sehingga narasi yang dibangun ke masyarakat itu tetap waras begitu kalau PKB melihatnya. Ya, PKB ngomong itu belum samperin kali. Nah, makanya emang terjadi satu keunikan ketika udah ke Gerindra, ketika sudah ke P3, ketika sudah ke Golkar, ketika sudah ke PDIP, tapi ke PKB-nya belum. Sedangkan kita tahu sendiri wakil wali kota berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa ya, PKB begitu. Terus juga PKB kalau dilihat secara pileg juga cukup berhasil, berarti mesin partai di bawahnya 5 kursi ya berjalan begitu ya. Dan entah kenapa PKS belum datang, padahal kantornya terlihat jelas di Jalan Raya Siliwangi. Gimana Ral? Kalau dari Geral melihat dampak dari atau enggak kunjungan PKS ini apa? Jadi gue cukup ngikutin sih sebenarnya, tapi memang setelah Lebaran ini kan ya kita tahu lah PKS itu mulai berkunjung lah ke ketua-ketua partai yang ada di Depok, ya kan. Nah, gue ngelihatnya ini tadi kalau Bung Arnet sama Bang Jun sempat ngomong soal PKS mungkin belum berpengalaman ya di oposisi, tapi di saat ini ketika mereka melakukan kunjungan ke partai-partai lain, gue ngelihatnya ini bukan PKS yang lagi berkunjung, tapi partai yang berpengalaman di Pilkada Depok yang lagi berkunjung. Ya, mungkin juga dia tengah mempersiapkan untuk perhelatan di selanjutnya. Apalagi kan kemarin yang kita tahu juga kunci pertemuan dari pemerintahan maupun dari oposisi udah ketemu, ya kan, dari mantan wali kota Depok ya Pak Idris dan Bapak Wali Kota Depok yang sekarang Pak Sufyan Suri udah duduk bareng. Bahkan ada info yang gue dengar sih ada pembahasan yang dibahas terkait politik kayak gitu. Nah, kayak tadi Bang Jun bilang nggak mungkin kalau mereka tuh Idul Fitri hanya ya udah halal bihalal aja gitu. Pasti ada maksud politik yang lagi dibahas. Dan memang ya seperti yang kita tahu,
PKS itu udah jadi rahasia umum lah kalau di Depok. Untuk menyambut pilkada dia sudah mempersiapkan dari 5 tahun atau beberapa tahun sebelumnya. Ya dari kacamata gue sih seperti itu ya ngelihat dinamika politik di Depok belakangan ini. Gitu. Ya PKS itu partai strategi net, bukan partai yang artinya ketika sudah mendekati perang baru gerabak-gerubuk, enggak gitu. Kita melihat itu sudah lama ya, di Depok kan sudah 20 tahun ya. Sebelum akhirnya kalah di pilkada kemarin oleh gabungan partai besar. Karena selama 20 tahun itu gue tarik mundur ya, di awal Radar berdiri kan pas pilkada 2010 tuh. Pas gue memang di plotting di halaman politik, halaman 1 saat itu. Gue ditaruh di 2 pasangan yang berbeda nih. Pimpinan atau Repel saat itu naruh di pasangan Pak Yuyun dan Bang Pradi saat itu. Dengan koalisi Gerindra, Partai Hanura. Hanura juga waktu itu kan sempat ada polemik, ada dualisme gitu. Lupa gue partai apa. PKS saat itu tuh dengan kekuatan Pak Nur Mahmudi dan Pak Kiai Idris itu, partai ininya itu cuman PKS dan PAN setahu gue, partai yang bisa dibilang yang partai on frame lah, yang kita kenal gitu. Lawannya Pak Bahrul itu ada Golkar, Koalisi gendut juga. Iya, koalisi gendut. Ada Demokrat saat itu yang 15 kursi, ada PDI Perjuangan. Menang. Berapa ada itu berapa pasang calon? 4 pasang. Ada independennya juga. Satu lagi siapa ya? Berarti iya Pak Nur, Pak Badul, Gagah Dery. Satu lagi siapa ya? 4 pasang ya Bang? Iya 4 pasang. Iya 4 pasang ya. 4 pasang saat itu tuh. Nomor satunya Pak Nur Mahmudi Idris. Nomor 2-nya itu Pak Yuyun Pradi. Benar, 3-nya itu lupa gua, nomor 3-nya itu Barul Kamal sama Agus. Lalu independen itu Dery Derajat, artis. Iya. PKS menang karena waktu itu Pak Nur incumbent kan. Oh iya, incumbent, dia majuin kedua kali. Dia sebelumnya bareng Pak Yuyun bareng Pak Yuyun pecah kongsi tuh. Ya. Pak Yuyun kan wakil, naik lah bersama Bang Pradi, kalah. Itu ngelawan koalisi gemuk. Setelah itu di pilkada selanjutnya itu 2015 lawan gemuk juga. PKS itu hanya dengan Gerindra, Idris, Pradi, lawannya Dimas Babai, gede di sana, sampingnya gede. Yang abstain saat itu tuh artinya tidak bisa menjadi pengusung, hanya pendukung itu Demokrat memang akhirnya berlabuh ke Babai ya? Enggak. Oh ke ini. Idris Imam. Bukan, Idris Pradi. Oh ya. Tapi tidak bisa masuk sama KPU karena waktu itu terlambat entah apalah administrasi. Jadi hanya sebagai pendukung. Ada juga beberapa yang partai non parlemen ya. Menang PKS lagi. Di situ tuh artinya ya Gerindra PKS jalan. Pecah kongsi. Bang Pradi maju. Lawan Kiai Idris sesama PKS lagi sama Imam. Bang Pradi gemuk banget saat itu, sampai di injury time pun PAN masuk tuh saat itu. Jadi ada Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PAN masuk, lawannya PKS, Demokrat, P3, partai yang ininya lah bisa dibilang on frame yang ternama. Menang lagi guys. Nah ini nih kalah nih. Entah mungkin saat ini pas mau periode yang kemarin lawannya Pak SS itu ya tentu sudah ada jemuan kali ya, ada artinya refresh lah, ganti yang lain gitu ya, refresh. Mungkin bisa dibilang PKS juga tahu nih kayaknya gue bisa kalah nih kemarin tuh kalah dia akhirnya.
Nah nanti tahun 2029 ini yang menarik. Kita berandai-andai lah kalau memang akhirnya masuk ke pemerintah. Ya kalau kita berpikir bisa aja nih di koalisi salah satu di partai pemerintah itu akan cabut. Iya. Karena kan thresholdnya untuk tahun depan itu nggak ada kan. Jadi partai yang ini bisa ngusung aja gitu. Sementara ya nama-nama mentereng kan, gue ngelihatnya tuh potensial ya untuk PSS itu pasti punya slot sendiri lah. Beliau tuh pasti sudah punya tempat sendiri untuk beliau maju. Nah, apakah nanti wakilnya dengan Chandra atau wakilnya dengan PKS, ya, atau PKS menjadi lawan? Ya ini kan menjadi politik. Ya. Ini politik dan lumrah. Kita nggak ada yang tahu. Gerindra bisa CLBK karena kan pernah di 2015. Kemarin juga ketemu P3, pernah berpasangan waktu Idris Imam PKS itu. Dengan Golkar bertemu ya kemarin koalisinya dengan Golkar, Idris Imam Ririn. Nah ini yang menjadi sedikit gelitik ya buat gue itu pertemuan dengan PDI Perjuangan. Betul, baru gue mau ngomong. Ini sejarah gue ngeliatnya sejarah di Kota Depok. Dua-duanya ketua baru. Ya. Jadi memang di daerah lain bukannya anti gitu ya, bukannya bertolak belakang. Ada di daerah lain masih di Pulau Jawa juga ya koalisi. Tapi di Depok nggak pernah, betul Bang. PKS tidak pernah berlabuh atau bertemu dengan PDI Perjuangan. Ini menjadi temuan menarik, temuan baru, nggak mungkin pertemuan mereka itu baru nanti sekali ini doang, enggak. Pertemuan DPC, DPD itu akan kembali berlanjut, tentu tidak dengan baju DPJ atau DPC atau DPD. Pertemuannya akan lebih include lagi nanti di praksi. Pasti. Mereka setiap hari ketemu di praksi. Di praksi itulah lobby yang menentukan kebijakan. Ngetok sana, ngetok sini. Jadi misalnya entah PKS juga, yaudah kita dorong deh. Dan akhirnya kan sempat terjawab juga tuh di pemerintah. Kalau memang anggarannya masuk dan semuanya mencukupi ya, UHC balik di Juni, infonya begitu kan. Tapi memang akhirnya gue melihat di salah satu media itu Part Nasdem kalau nggak salah, Bang Roy Sekjen ya. Roy Pangarap Sekjen ngomong, Sekjen Nasdem. Kalau memang UHC balik, dia ngomong garis besarnya aja gue bilang, kata dia itu bukan karena hanya perjuangan satu partai. Betul, artinya memang ini keseluruhan kebijakan pemerintah, baik dari eksekutif atau legislatif gitu. Ya kalau gue sih pengennya ya balik UHC itu, asal tapi ya duitnya ada aja. Kalau duitnya ada balik gitu. Kalau nggak ada ya sementara pakai sistem ini kan saat ini gitu. Yang penting kan yang miskin dapat dulu. Kalau yang mampu maaf ya, tahu diri dikit gitu kan. Iya, bisa bayar sendiri. Nah, dan emang Sekjen Nasdem sendiri juga Bang Roy bilang UHC ini nggak boleh dipolitisasi ya. Karena memang ini sebenarnya kebijakan dari pemerintah pusat yang memang harus. Jadi jangan diakuin gitu loh. Perjuangan kan karena memang nggak ada kan saat ini pernah jadi diskusi redaksi kita kan bahwa memang nggak ada karena emang ada efisiensi anggaran gitu kan. Tapi kan di politik nggak bisa gitu kan hitung-hitungannya. Jadi kalau di politik itu kita harus mencitrakan diri, harus memarketingkan diri. Betul Bang. Ini gara-gara gua, itu politik karena mohon maaf itu kan bentuk jualan kita ke pemilih atau ke masyarakat. Itu bisa menjadi tagline seperti itu. Nah, menarik. PKS itu partai strategi. PKS itu partai strategi. Cerdik dia. Makanya pas bukannya partai lain tidak strategi ya, tentu apa yang dibicarakan dengan Gerindra itu ketemu Bang Pradi, ketemu Pak Mazhab ketemu. Gua bukan ini Golkar dulu karena Golkar kan saya itu juga bukan di pemerintah ya. Ketemu PDI. Tentu di koalisi juga lo ngomong apaan? Iya kan? Bisik-bisik ya? Silakan. Nah, nanti tuh kan
akan menjadi secara tidak langsung, secara psikologis, entah Demokrat atau PKB, waduh, kita belum samperin ya atau gimana? Bukannya kita artinya perlu banget disamperin sama PKS atau enggak, tapi kan menciptakan tanda tanya besar gitu kan di dalam koalisi Pak sebenarnya nih. Kan kepo kan misalkan ngomong apaan? Ya, nggak tahu gue. Makanya emang prediksi kita setelah dari P3 itu kan prediksi kita ke Demokrat kan ya Bang. Karena PKS sama pernah punya pengalaman, pernah punya hubungan mesra begitu. Terus dilihat sosok ketua DPC Demokrat juga cukup senior ya di perpolitikan Depok ini kan Bang Edi Sitorus juga diperhitungkan begitu, makanya kita pikir matang gitu. Iya matang. Kita pikir ya mungkin minggu depan ke Demokrat kali. Ya, PKB makin diam, PKB-nya makin pusing. Gua kata dia. Berarti PKB-nya belakangan. Ya, kalau PKB-nya berhasil diketemukan, apa namanya? Balik lagi ke sudut pandang kita. Kalau semuanya menyatu, kalau semuanya menyatu, siapa yang menjadi pembeda? Iya. Kalau semuanya seragam, siapa yang menjadi pembeda gitu. Ini kacamata kita ya, kacamata redaksi itu. Nah, seru jadinya. Golkar pun karena saat ini di luar dari pemerintah pun gue ngeliat belum menunjukkan reaksi yang ini ya atas program-program. Memang Ketua Farabi ya, Bang Farabi itu beberapa kali komentar di media. Beliau mengatakan ya tentu akan mengawasi pemerintah. Kita pernah podcast juga dengan beliau tuh. Ya kita akan kencang ke pemerintah atau kalau program dirasa nggak masuk untuk masyarakat akan dikritisi. Ya udah kritisi aja dulu, nanti baru ketika nanti mau menjelang baru dia omongin nih. Saat ini mah waktunya bukan bersatu, percaya dulu, bukan percaya dulu aja apa ya. Efek dari PKS ini yang udah ketemu dengan partai-partai di koalisi ternyata berdampak juga ke teman-teman LSM, teman-teman komunitas relawan yang kemarin itu berseberangan ya. Tapi per hari ini dan kemarin ya mulai duduk bareng mereka mulai silaturahmi lagi. Mau masuk Pride kali, Pride itu kali. Kondusif. Kondusif. Emang Golkar juga agak menurunkan tensi kritisnya ya ketika kemarin juga awalnya dia datang ke rumah Bang Pradi tuh jajaran Golkar walaupun tanpa kehadiran Bang Farabi sendiri gitu, dan dia udah mulai agak cooling down begitu ya. Sejauh ini sih bagus untuk semangat yang sama-sama ngebangun kota Depok gitu. Tapi yang penting itu dia pengawasannya jalan mengkritisi kebijakan yang memang seharusnya tidak begitu, harusnya begini, itu juga harus dilakukan begitu. Karena kan ya kembali lagi fungsinya legislatif itu pengawasan sama kayak kita fungsinya sebagai media adalah ya itu dia pengawas juga gitu, penyeimbang kalau kita gitu. Beruntungnya kita kan nggak pakai APB, pakai APBD ya kita ya. Perlu juga. kita kan dikit ya. Tapi profesional ya. Profesional. Itulah dia independen ya tetap kita. Artinya tidak mengganggu ke produktivitas kita ya. Ya, independensinya. Tugas kita itu. Ya kita memang sedikit seru nih. Setelah Lebaran ini politiknya di Depok mulai seru ya. Kalau ngomongin silaturahmi PKS ke PKB, kalau belakangan, karena gue lihat kemarin ya waktu penjajakan waktu pilkada kemarin juga PKB belakangan ya, PKS ke PKB itu belakangan ya. Iya betul. Detik-detik injury time juga. Ya, mungkin dipersiapkan. Karena udah ketemu injury time. Iya Golkar Bang Pak Ejin ya, ketemu Pak Imam dulu tuh saat itu tuh. Ya, baru akhirnya melebur ke karena kayaknya nggak masuk tuh ininya. Lamarannya CV-nya PKS CV-nya katanya ditolak. Ya itulah apa namanya politik. Ya, seru. Tapi saat ini memang ya PKS menjadi omongan. Buktinya kenapa menjadi omongan kita bahas saat ini. Iya emang dia. Langkahnya dia, makanya gue balik lagi, dia langkahnya cerdik emang. Itulah politikus. Itu dia politikus yang punya persiapan. Iya, dia tuh strategik. Dia kayak gue ngeliatnya kayak punya grand design. Ini tahun ini kita temanya mau begini ya, nanti rapi. Tahun depan kita temanya begini ya. Nah, nanti menjelang pilkada kita begini ya, udah rapi gitu. Apa ibaratnya kalau di pemerintah dia musrembangnya udah rapi tuh.
Musrembang 5 tahun ya. Musrembang di dalam internal partainya tuh sudah rapi, mungkin dari PAC. PAC nanti suaranya begini ya, gitu. Maksudnya ini menariknya. Jadi tentu partai-partai lain juga sudah ada yang bersiap, juga sudah matang, karena ya kita juga ngelihat di contoh gue di Gerindra udah beberapa melakukan manuver, contohnya melakukan perubahan struktur ya di DPC. Itu kan bentuk dari ini kan, mempersiapkan diri. Ya. Dan Pak Supian itu masuk di Ketua Dewan Kehormatan infonya kan di Partai Gerindra Kota Depok. Dan di bendaharanya ada perubahan. Jadi ya semua partai bersiap. Strategi mana yang nanti diterima di masyarakat ya who knows, siapa yang tahu gitu. Tapi semuanya saat ini adalah bagaimana marketingkan diri kan. Marketingkan diri. Iya. Semua partai juga udah rapi ya. Secara strukturalnya Iya, pada rapi baru lah. nih ya. Iya, rapi. PKS sudah selesai. Gerindra sudah. Golkar lagi. Karena provinsi sudah. Provinsi sudah. Mungkin nanti di Musda Kota Golkar, Depoknya. tinggal Musda Kota. PKB lagi proses. PKB lagi proses. PAN udah kemarin ya. Udah. PDI sudah ya. PDI udah. Udah. Tinggal ya. Demokrat ada nggak sih, Net? Demokrat udah kayak. Udah ya? Belum ya? Belum. Demokrat belum ya? Bang Edi kan masih ketua kan, maksudnya belum ada perubahan apa-apa gitu, belum ada ini. Masih dia bang, masih. Cuman ada desas-desusnya ya katanya Ral. Tapi jujur ya, yang bikin penasaran itu jujur ya, kalau gua tuh kebetulan ngawal di pilkada kemarin ya, kita sama-sama kita kawal kemarin. Ya kita lihat hubungan antara Pak Idris dan Pak Supian Suri yang sudah baik ya. Sebenarnya mereka tuh kerabat, cuman kita lihat sikap Pak Idris kemarin waktu di Pilkada 2024 ya kan, yang lebih condong ke partainya gitu ya kan. Riha malah. Kira-kira apa nih yang akan dibahas nih? Apakah persiapan untuk 2029 atau seperti apa nih? Ya kita lihat aja. Artinya ini menarik. Iya, intinya menarik lah. Langkah gercep, langkah penuh. Kalau bola nih tiki-taka nih, langkah penuh tiki-taka ini. Ya mungkin ini juga yang selama ini menjadi andalan PKS ya, yang akhirnya selama berpuluh-puluh tahun ini dia bisa berkuasa di Depok. Ya, kecuali 2 tahun belakangan ini ya, kan gantian soalnya ya. Ya selain PKS juga PDIP udah mulai manuver main ke Muhammadiyah kemarin ya. Bikin pertemuan. Ini mulai peta politiknya kayaknya agak mulai sedikit berubah nih ketika melakukan. Ya sedang inilah masing-masing punya agenda sendiri. Tentu ya partai politik kan independen kan, dia tidak biarpun sesama di koalisi juga dia juga tidak ada larangan untuk lu jangan begitu ya, kita harus enggak karena mereka sudah mau, udah namanya politik itu adalah melanggengkan kekuasaan kan. Capai tujuannya dia. Tujuannya ya karena visi partai mereka yang beda-beda. Ya kita tunggu aja PKS mau kemana lagi. Kalau memang besok ke Demokrat ya ayo ayo lagi ke PKB ayo. Ke Radar Depok juga ayo, PKS nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol asik, ayo ke ada partai apa lagi di parlemen, ke PSI, Nasdem belum, jadi ya begitulah. Kepan belum ya? Kepan belum. Pak Igun juga belum. Igun belum, oke. Cukup. Akhirnya ada tambahan? Ya tambahannya itu aja tadi buat tokoh-tokoh politik yang punya hasrat mungkin di kontestasi selanjutnya, butuh marketing tadi. Ya, bisa ke sini. Bisa aja loh. Bisa ke Radar Depok. Siap. Oke, Bang Jun. Sebab kita mah yaudah kita tunggu aja nih apa selanjutnya nih dari langkah politik selanjutnya di Kota Depok. Oke. Jangan lupa ya. Jangan lupa ditonton, di komen, di subscribe, di like, and share. Kalau mau ada masukan atau informasi silakan boleh diketik aja di komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, dadah, bye.